Kegiatan pembinaan dan pemberdayaan Majelis Taklim se-Kecamatan Ciumas dilaksanakan di Masjid Al-Farhan kantor Kecamatan Ciumas. Acara yang berlangsung dari pukul 08.00 hingga 12.00 ini menghadirkan dua narasumber utama, yaitu M. Yusuf Setiawan SAG, Ketua Pokja Majelis Taklim Kabupaten Bogor, dan Ahmad Rifai MEI, anggota Dewan Pengawas Syariah LAZ Umul Qura Bogor, Rabu 13 November 2024. Dalam pemaparannya, M. Yusuf Setiawan menjelaskan bahwa program ini bertujuan untuk membina Majelis Taklim agar semakin berkembang sebagai pusat penyuluhan agama. Ia menekankan pentingnya aspek kelembagaan yang mencakup izin kelembagaan, hukum manajemen, serta sisi sosial dan kemanusiaan. Selain itu, Yusuf juga menyoroti perlunya regenerasi sumber daya manusia dalam kurung SDM dan pembinaan jamaah. Pembinaan ini mencakup aspek kelembagaan di mana Majelis Taklim harus memiliki izin kelembagaan hukum yang jelas serta tata kelola yang baik. Tidak hanya itu, ada juga sisi sosial dan kemanusiaan yang perlu ditekankan, termasuk pembinaan jamaah dan sarana prasarana, ujar M. Yusuf Setiawan. Kegiatan ini diharapkan dapat mendorong Majelis Taklim di Kecamatan Ciumas untuk lebih aktif dan berdaya, memberikan kontribusi positif bagi masyarakat sekitar, serta menjadi pusat pengembangan keagamaan yang tangguh dan berkelanjutan. Robi Sunjaya, Palapa TV, mengabarkan. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfir laka Allahu ma taqaddama min jangan lupa ibu-ibu, para pengurus Majelis Taklim se-Kecamatan Ciumas yang cantik-cantik, yang manis-manis, ya, yang seragamnya luar biasa. Alhamdulillah. Ya. Pertama tentu kita bersama-sama bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, izin Allah dan kudratnya hari ini kita bisa hadir bersama di Masjid Besar Al-Farhan ini dalam rangka kegiatan pembinaan dan pemberdayaan Majelis Taklim se-Kecamatan Ciumas. Jarang ya, atau mungkin belum pernah memberikan pembinaan kelola Majelis Taklim. Intinya kan ayat syaratnya menang bantuan ya, kan begitu ya. Pembinaan ini mana supaya nanti kita semua bersemangat, berkembang, lebih maju lagi dalam pengelolaan pelaksanaan di Majelis Taklim. Warahmatullahi wabarakatuh. Dan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, salawat serta salam kita curahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad, sahabat yang terhormat, PKK Kecamatan dan Desa Majelis Taklim yang ada di wilayah kita semua, di Bapak, di Ibu-ibu semua perlu mendapatkan
pembinaan perlu mendapatkan pemberdayaan sehingga akses yang seyogianya ibu-ibu pengurus, ibu-ibu anggota majelis taklim dapat diketahui sekaligus dapat belum semuanya tersentuh, belum semuanya mau disentuh, dan selanjutnya belum semuanya mau bersentuhan. Kehadiran Yusuf itu berharap kegiatan itu menjadi padu, menjadi bersama-sama. Oh, di rumah Haji Salimah hanya marawis diurang acan. Nah, diurang tidak bener ayah marawis. Lalu ayah disebutkan takbir itu saya mengenai tentu insya Allah malah yang lebih tajam itu juga bila mana itu dari paham kurang saudara ibu-ibu semua, misalkan majelis taklim yang satu mah seperti ini tidak sesuai dengan apa yang disampaikan, apakah perlu dipertanyakan, maka apakah perlu penyesuaian lebih kepada bahwasanya pembinaan ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kabar semua ibu. Ya, ulang lagi. Apa kabar ibu-ibu semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nama guru Pak. Ya. Jadi jawabannya begini, ketika kita sampaikan, apa kabar semuanya? Jawabannya, alhamdulillah, sehat, bahagia, rukun dan damai. Allahu Akbar. Bisa? Saya? Nah, coba. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, sehat, bahagia, rukun dan damai. Allahu Akbar. Ya. Benar. Kita harus selalu bersyukur kepada Allah. Sehat, jamaah sehat. Kamu menerima maaf sangat. Makanya harus sehat. Ya, sehat. Bahagia kenal. Belum lagi kegiatan-kegiatan yang sifatnya olah fisik supaya kita selalu sehat. Menerima Bu. Jaga kesehatan. Ya, yang berikutnya harus selalu bahagia. Bahagia kondisi batin. Kondisi yakin. Selamat menikmati apa yang ada karunia dari mau jadi bahagia. Ciri catur. Tapi lalu kapan ini dengan makanan perlu dilakukan saya jam racun ada racun Allah penyerilan apa bunga ya kalau berapa ya mengayakan ya terus pengapalan amal ya kamu cek Rasul memuliakan tetangga pulang pas saya wae je diri omong bersaing Rasulnya muliakan tamu ya amal ya
bisa tolong dijelaskan tentang kerjasama antara Pokja Majelis Taklim dengan Al-Azhar ini Pak? Artinya didasari awalnya dari apa gitu loh Pak, bisa? Ya, terima kasih Pak. Jadi kita dari kelompok kerja dari Kabupaten Bogor kerjasama dengan lembaga amil zakat ya Mulkuro Bogor. Jadi memang kita punya program untuk pembinaan dan pemberdayaan Majelis Salim. Selama ini mungkin keberadaan Majelis Salim sudah ada, sudah berkembang, tapi dari sisi pembinaan pemberdayaan ini belum. Jadi ini kita coba upayakan kami dari unsur Pokja Majelis Salim juga sekaligus sebagai penyuluh ya, penyuluh agama, ingin memberikan sesuatu lah kita buat Majelis Salim biar bisa lebih berkembang lagi. Ya. Untuk tujuannya atau visi misinya dari kegiatan ini mungkin untuk di bidang sosialnya atau untuk keagamaannya apa saja? Poin-poin untuk pembinaan ini kan kita ada 5 poin ya. Pertama tentu pembinaan dari sisi kelembagaan. Bagaimana Majelis Salim sebagai lembaga itu juga memiliki standar minimal lah yang seperti misalnya berbadan hukum, kemudian juga mereka harus punya izin operasional dari Kementerian Agama, kan begitu ya, ada struktur pengurusnya. Jadi secara kelembagaan memang itu yang perlu dibenahi. Yang kedua dari sisi manajemen, pengelolaan misalnya, bagaimana tentang pembelajarannya, ya kan, pembelajarannya, kemudian juga berbagai kegiatannya, ya, karena kan tidak hanya melaksanakan pengajian, tapi juga kan harus ada dari sisi sosialnya, kemanusiaan, kemasyarakatan kan. Nah itu juga kita berikan pembinaan itu, ya, supaya tidak tidak monoton, tidak kaku, tapi ada juga unsur-unsur kemanusiaan, kemasyarakatan. Yang ketiga, pembinaan ini juga melihat dari unsur SDM, ya, karena kan juga fungsi Majelis Salim harus ada regenerasi, ya kan. Kita tahu mungkin ya ustaz selama ini kan udah pada sepuh kan gitu ya. Nah di Majelis Salim ini diharapkan dengan pembinaan ini juga melahirkan generasi baru yang akan menggantikan, yang termasuk juga pembinaan mungkin jamaahnya. Ya. Kemudian yang keempat, pembinaan di bidang sarana prasarana. Ini sangat memprihatinkan ya. Jadi sarana pembelajaran di Majelis Salim berupa sarana pembelajaran misalnya Al-Quran, sound system, ya pokoknya sarana prasarana lah. Itu yang kadang-kadang Majelis Salim masih ya kurang lah sebenarnya. Ya belum sebagian besar ya masih belum layak. Kemudian yang terakhir ini bidang kurikulum, ya, pelajaran materi yang diajarkan supaya nanti semuanya bisa melengkapi ya, dari pelajaran akidahnya, pelajaran ibadahnya, pelajaran akhlaknya. Nah itu kan kita butuhkan pegangan materi Majelis Salim. Kira-kira itu harapan Pak ke depannya. Harapannya tentu setelah ini ya, setelah kegiatan ini Majelis Salim bisa kemudian berkembang menjadi lebih baik. Paling tidak kita dalam tahap awal ini mencoba untuk memenuhi standar minimal tadi yang 5 itu ya, kelembagaannya, kemudian manajemennya, SDM-nya, sarana prasarananya dan kurikulumnya. Itu minimal, setelah minimal mereka udah bisa lah ya gitu kan. Kemudian juga ke depan kita ingin juga ada semacam majelis taklim percontohan. Nah ini pilot projectnya yang Ciamas belum ada ya, bahkan di kecamatan itu juga belum ada. Jadi kalau kita ingin tahu bagaimana sih pengelolaan Majelis Taklim yang baik, nah kita nanti melihatnya gitu ya, mencontohnya ke Majelis Taklim percontohan itu ya, yang memenuhi standar tadi itu ya, standar minimalnya. Kemudian mudah-mudahan juga dengan kerjasama ini dengan LAS Mulkuro juga mungkin dengan lembaga-lembaga lain ya bisa kerjasama dengan Pokja Majelis Salim lebih besar lagi eventnya. Kemudian juga ke depan kita juga akan ada workshop ya, kita nanti ada workshop penyusunan kurikulum Majelis Salim menjadi pegangan. Oke, terima kasih Pak Yusuf. Sama-sama.